The Revenge, bab 67, Red 21+, penulis Neng. Kiara menatap sendu pada gorden kamar yang sudah tertutup rapi. Malam ini purnama bersinar dengan cerah hingga cahaya lembutnya mengintip masuk ke dalam celah gorden. Angin semilir ikut berhembus menyelinap pada daun jendela yang sengaja sedikit terbuka. Kiara memeluk lututnya sendiri. Kenapa rindu selalu semuakan ini? Kiara mendesak kesal, menenggelamkan kepalanya pada lututnya. Tangannya masih memegang ponselnya, menatap pada room chat antara dirinya dan Andra. Selama ini tidak ada obrolan penting layaknya pasangan di antara mereka. Terlihat chat dari Kiara yang paling mendominasi. Bertanya banyak hal, namun tidak ada balasan apapun dari Andra. Kiara menghela napas berat, tidak menyangka jika perjalanan hidup bisa membawanya hingga ke tempat ini. Mencintai pria yang tidak mencintainya, mengagumi pria yang diduga telah merenggut bahagianya. Kiara pasti sudah gila. Memilih untuk merebahkan tubuhnya, Kiara merasa sangat lelah dan harus segera mengistirahatkan dirinya. Memilih memejamkan mata setelah menarik selimut hingga dada. Kiara mulai akan menyelami alam mimpinya. Tanpa Kiara sadari, sesosok bayangan hitam memasuki kamarnya dengan mudah melalui jendela kamar yang sedikit terbuka. Berjalan mengendap, sosok tinggi dengan pakaian serba hitam, juga kupluk di kepalanya itu tengah menatap Kiara tajam, mengambangkan sebuah pisau belati yang cahayanya berkilat tajam terkena pantulan bulan yang menyaksikan. Sosok tersebut sudah bercencang untuk menusukkan pisau tersebut pada tubuh Kiara. Sebelum akhirnya, tubuh tinggi tersebut tiba-tiba saja terjatuh dengan noda darah yang mengalir dari lehernya. Suara lolongan kesakitan tak dapat ditahannya. Sepertinya dia mendapatkan luka yang cukup dalam. "Siapa yang menyuruhmu?" Asisten Kim sudah berdiri di sampingnya dengan Alex yang sudah membekuk sosok tersebut yang ternyata adalah seorang pria. Kiara bangkit dari tidurnya, lalu menatap pada pria yang sudah dibuka penutup kepalanya tersebut. Pria itu terlihat meringis. Asisten Kim menambah cahaya ruangan dengan menyalakan semua lampu yang berada di ruangan tersebut, hingga memperjelas wajah pria tersebut. Pria dengan standar ketampanan yang lumayan, masih terlihat muda. "Kenapa kau ingin melenyapkanku? Apa sebelumnya kita saling kenal?" Kiara menatap tajam pada pria yang kini tengah memberontak dalam cakalan Alex. Pria itu tetap bungkam, hingga terpaksa Alex menodongkan senjatanya, membuat pria itu menjadi panik dan ketakutan. Belum lagi, lehernya yang terasa akan putus karena darah terus mengalir dari sana. "Kau yang mengantarkan nyawamu sendiri ke tempat ini." Alex kembali menekan kepala pria tersebut dengan ujung senjatanya. "Alex, jangan terlalu keras padanya." Kiara membuka selimutnya, lalu berjalan dengan berjongkok di hadapan pria yang telah meringis menahan sakit tersebut. "Nona." Kiara mengangkat tangannya, menghalangi Alex yang akan kembali membuka mulutnya protes. Alex kembali diam, hanya memperhatikan Kiara yang tengah menatap pada pria tersebut. "Katakan padaku, siapa yang memintamu untuk mendatangiku?" Kiara bertanya dengan senyuman miring di bibirnya. Pria tersebut masih bungkam, hingga sebuah senjata dengan pelatuk sudah hampir ditarik, kini mendarat di pelipisnya. Pria itu ketakutan setengah mati, bibirnya bergetar, ingin mengucapkan sesuatu. Namun, sepertinya rasa takut masih mendominasi. "Katakan saja, jangan takut." Kiara menggeleng dengan senyuman manisnya. Krek, suara pelatuk semakin mengencang. Tinggal satu jentikan jari, maka peluru akan segera menembus kepala. Tuan Andra yang memintaku untuk melenyapkanmu." Pria itu semakin bergetar ketakutan dengan kilatan wajah putus asa. Kiara tersenyum tenang. "Apa buktinya?" "Ini." Pria itu meraih ponsel yang berada dalam saku celananya, menunjukkan isi chat yang berada di sana. Kiara meraihnya, lalu membacanya dengan teliti. Bibir Kiara kembali tersungging. "Benarkah?" Ucapannya masih tidak terpercaya. Wajahnya masih tetap tenang dan datar. "Tolong, jangan lenyapkan aku." Pria itu mengibah. Sorot matanya penuh akan rasa takut.
Akan kupertimbangkan jika kamu mau membantuku. Kiara berdiri dengan ponsel pria tersebut masih berada di tangannya. Tanpa diminta, Alex segera membawa pria tersebut, menyeretnya hingga keluar dari kamar Kiara. Alex sudah tahu apa yang harus dia lakukan. "Nona, Anda baik-baik saja?" Asisten Kim mendekat, lalu membenahi selimut Kiara hingga sebatas dada. Tentu asisten Kim. Pergilah istirahat. Aku ingin tidur." Kiara memejamkan matanya erat. Lalu tidak lama, Kiara sudah bernapas dengan pelan dan teratur. Asisten Kim kembali merapikan kamar. Setelah selesai, gadis itu keluar kamar Kiara. Mata Kiara terbuka lebar setelah mendengar suara pintu yang ditutup. Gadis itu menatap pada langit-langit kamar, menerawang jauh pada masa depan. "Mas Andra, benarkah itu dirimu?" Sementara itu di sebuah ruangan remang, minim akan cahaya, Andra tengah mengadakan sebuah pertemuan rahasia. Ini menyangkut bisnis ilegal, butuh penanganan khusus untuk mengerjakannya. Di sana sudah banyak peserta yang mengikuti pertemuan tersebut. Mereka semua bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang kuat dengan harta dan kekuatan senjata yang bukan main-main. Disokong pula oleh orang-orang penting, hingga membuat mereka kadang bisa berlaku semena-mena. Barang-barang ini sudah siap untuk diedarkan. Semua hanya tinggal menunggu siapa di antara kalian yang mampu untuk mengawal barang ini hingga sampai di pelabuhan. Jika di antara kalian ada yang bisa melakukannya, maka keuntungan paling besar akan diberikan kepada orang tersebut. Gila, keuntungan dari perdagangan barang tersebut bukan main. Saking besarnya keuntungannya, mereka rasa mereka bisa membeli semua isi dunia. Namun, yang dipertaruhkan di sini adalah nyawa. Jika barang tersebut sempat diendus oleh aparat sebelum tiba di pelabuhan, maka hancur sudah semuanya. Aparat sudah mengendus rencana kita. Mereka pasti sudah bersiap siaga. Kita tidak bisa mundur lagi. Malam ini juga barang ini harus sampai di sana. Andra terdiam, masih menyimak. Nyonya Shelendra mengatakan jika dia harus memenangkan uang ini. Jika tidak, maka posisi jabatannya akan diambil oleh Kiara. Andra bertekad, dia harus pulang dalam keadaan menang. Andra tidak ingin dipecundangi oleh istrinya sendiri. Namun, ada nyawa Andra yang kini harus dipertaruhkan. Jadi, siapa di antara kalian yang akan melakukannya? Para pria yang terdiri dari banyak pengusaha itu saling melirik. Mereka gamang antara harus memilih uang atau nyawa mereka saat ini. Orang yang memilih jalur aman akan mendapatkan hanya sebagian kecil keuntungan. Bagi mereka yang berambisi untuk mendapatkan banyak uang, tentu mereka rela menukar nyawa dengan harta. Aku akan maju. Andra dan seorang pria muda lainnya saling menatap, kala mereka dengan serempak mengatakan hal yang sama. Mereka berdua tersenyum menyeringai. Rupanya, Andra harus mengalahkan dulu pria satu itu, sebelum menceburkan dirinya sendiri pada hal berbahaya lainnya yang sudah menantinya di depan sana. Andra sadar, ini adalah pilihan yang sangat sulit. Namun, dengan tegas, dia berkata, "Aku tidak akan mundur lagi."